Halo sahabat pengajar Indonesia Hebat, Sekolah SMK Binaan Astra dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani. Saya salah satu pengajar di Sekolah SMK Binaan Astra, tepatnya SMK Galileo Sentul. Di sini saya akan membagikan inovasi yang sudah saya buat, yaitu teknik pembelajaran digital di Sekolah SMK Galileo dengan judul aplikasi Planner 5D dalam pembelajaran pengelolaan baku warehouse. Namun sebelumnya, saya akan mengenalkan terlebih dahulu pemanfaatan teknologi digital untuk sekolah SMK terutama Binaan Astra. Di era industri 4.0 ini, sekolah-sekolah SMK dituntut untuk mengetahui bahkan paham dan mahir yang namanya teknologi-teknologi yang memang nanti bisa direlevansi dengan kebutuhan industri. Salah satunya aplikasi-aplikasi yang memang bisa membantu siswa-siswa untuk belajar lebih memahami yang tadinya hanya berbasis teori dan praktik, namun sekarang siswa-siswa dapat mensimulasikan beberapa hasil-hasil pembelajaran mereka. Inovasi ini mengintegrasikan aplikasi Planner 5D ke dalam alur pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Pada mata pelajaran pengelolaan bahan baku warehouse, Planner 5D bukan sekadar alat bantu gambar, melainkan dijadikan medium berpikir peserta didik, merancang, menguji, mengevaluasi, dan merevisi desain gudang mereka berulang kali, layaknya seorang warehouse planner yang profesional. Pendekatan ini selaras dengan filosofi pembelajaran mendalam atau deep learning yang menjadi landasan modul ajar, di mana pemahaman konseptual dibangun melalui pengalaman nyata yang bermakna, bukan sekedar hafalan. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama laptop atau komputer untuk guru, smartphone yang sudah terinstal aplikasi Planner 5D, LCD proyektor, jaringan internet atau wifi, papan tulis, kamera handphone untuk mendokumentasikan. Dan untuk bahannya, modul atau bahan ajar digital, video pembelajaran interaktif, lembar kerja peserta didik, LKPD digital, gambar, infografis atau media visual pendukung, dan platform pembelajaran digital ini yang penting. Yang pertama ada Canva, yang kedua ada CapCut, yang ketiga menggunakan Planner 5D. Untuk langkah pembelajarannya, yang pertama itu kegiatan pendahuluan. Untuk persiapan awal, yaitu melakukan penjelasan dan implementasi. Salah satunya kita membuat akun untuk Planner 5D-nya, disiapkan satu file template, dan untuk membuat denahnya kurang lebih itu 20 x 15 meter untuk simulasinya. Dan yang kedua, install juga versi offline supaya bisa dihubungkan melalui sistem Android atau smartphone bagi siswa yang memang tidak memiliki laptop atau komputer. Dan yang ketiga itu membuat referensi desain. Jadi sebelum melakukan pembelajaran, kita membuat referensi desain terlebih dahulu. Bisa melalui gambar, visual atau tulis, atau kita membuat langsung dari Planner 5D-nya. Dan yang terakhir itu ada pretest dan post-test untuk pengetahuan dasar-dasar warehouse dan Planner 5D tersebut. Pretest dan post-test ini itu adalah uji Planner 5D di Chrome, atau kita bisa menggunakan platform-platform yang nantinya kita langsung ambil penilaian. Untuk kegiatan inti, itu kita langsung masuk ke proses pembelajaran. Untuk proses pembelajaran ini, kita menggunakan metode guru demonstrasi dan siswa mengikuti. Jadi nantinya simulasi yang sudah kita buat, itu diinstruksikan ke siswa untuk mengikuti proses-proses tahap dan tahap yang kita laksanakan. Yang kedua, itu checkpoint grid dimensinya. Sesuaikan hasil yang dibuat oleh siswa itu sama dengan sampel yang sudah kita buat. Dan yang ketiga itu wajib
untuk meng-screenshot berkala. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat before after dari pembuatan simulasi tersebut. Dan yang terakhir, untuk papan masalah atau misalkan problem board, itu kita buat di awal supaya ketika si siswa memiliki permasalahan pada saat membuat simulasi atau mempraktikkan, mereka bisa langsung melihat apa solusi dari permasalahan ini. Dan untuk penutupnya, itu kita membuat rubrik berbasis screenshot. Jadi kita lihat screenshot pertama sampai screenshot terakhir, itu perbedaannya sampai mana, perubahannya sampai mana. Dan ada juga per-review terstruktur. Berikan checklist audit, lihat di LKPD yang sudah kita buat, cocokkan mana yang salah dan mana yang benar, berapa persen yang salah dan berapa persen yang benar. Dan terakhir itu ada skor realisme dengan industri. Jadi simulasi kita itu buat penilaian juga, misalkan kita mengundang dari industri atau misalkan dari guru produktif lain yang memahami tentang konteks ini, lakukan penilaian dari mereka. Nah, kita sudah di sesi terakhir. Di sini saya akan membagikan tips and trick untuk memulai pembelajaran. Mulai dari persiapan, proses, dan bagaimana sih si siswa ini supaya lebih mudah memahami apa yang kita ajarkan. Yang pertama itu untuk memulai desain dengan benar. Tips and triknya kita mulai dari luar ke dalam. Misalnya, awali dengan membuat dinding luar atau batas gudang sesuai ukuran yang ditentukan. Yang kedua, tambahkan sekat internal atau zona rak. Jangan langsung menaruh objek tanpa batas. Ini menyebabkan desain berantakan nantinya. Itu solusinya yang pertama. Tipsnya yang pertama. Terus yang kedua, aktifkan grid dan snap. Pastikan fitur grid atau kisi dan snap dari awal. Ini memastikan semua objek tertata rapi dan dimensinya presisi. Desain tanpa grid terlihat berantakan dan tidak profesional. Rencanakan dulu di kertas. Sebelum siswa mempraktikkan, kita buat job sheet-nya terlebih dahulu. Itu paling penting. Terus yang terakhir, itu gunakan warna untuk zona-zonanya. Jadi pada saat mensimulasikan, siswa sudah tahu untuk zona misalkan metode VIVO itu warna apa, metode LIPO itu warna apa, untuk area palet itu warna apa. Seperti itu untuk tips and trick yang nantinya bisa memudahkan proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, sahabat pengajar Indonesia Hebat, sekolah binaan Astra dimanapun berada, demikian yang saya sampaikan mengenai inovasi pembelajaran berbasis teknologi digital. Mudah-mudahan semua yang sudah saya paparkan dapat bermanfaat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara panitia kegiatan perlombaan Bootcamp Excellent tahun 2026 binaan Astra. Mudah-mudahan semua yang sudah dilaksanakan dapat bermanfaat dan video yang sudah saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Saya mewakili Sekolah SMK Galileo